Kita seringkali terlalu tergesa-gesa mengatakan kita kehilangan A, kita kehilangan B, kita luput ini, kita luput itu. Dan itulah manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu terburu-buru. Manusia itu tergesa-gesa. Manusia itu terburu-buru dan tergesa-gesa. Hadirin Allah muliakan. Karena artinya bisa jadi, artinya kan begini, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, atau kita tadi dalam hadis Muslim, ketika kita tertimpa musibah, maka nggak boleh kita mengatakan andai saja saya melakukan ini maka hasilnya demikian, andai saja saya begini maka hasilnya demikian. Itu dalam kondisi benar-benar kita tertimpa sesuatu, benar-benar kita kehilangan sesuatu. Itu nggak boleh berandai-andai. Dan banyak kejadian dalam hidup kita belum sampai titik itu, tapi kita asumsikan sendiri bahwa kita kehilangan itu. Padahal yang harus kita lakukan hanya sabar dalam mengejar. Ada banyak orang berdoa, baru berdoa 1, 2, 3 bulan, lalu dia belum melihat permintaannya menjadi kenyataan. Bahkan ada sebuah kejadian yang seolah-olah permintaannya itu pupus, lalu dia katakan Allah nggak ijabah doa saya. Kalau saja melakukan ini akan terjadi demikian. Padahal dinamika yang dihadapi itu tidak ada kaitannya dengan doanya, dan itu tidak membuat dia gagal dalam mendapatkan doa tersebut. Dia masih tetap bisa berjalan, dia masih tetap bisa mengejar, dia masih tetap berusaha. Atau bisa jadi Allah justru palingkan dia dari jalan yang dia pikir bagus, padahal tidak, ke jalan, ke ikhtiar lain yang justru itu akan membuat dia mendapatkan doanya tersebut. Tapi karena dia terburu-buru, langsung dia katakan saya gagal. Lalu ditambah pula, kalau saja saya begini maka demikian. Jadi double, udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa semen, batako, dan seterusnya, berantakan dia. Padahal kalau dia sabar. Makanya kan kita sebetulnya dalam riwayat Allah mengijabah doa Nabi Musa itu 40 tahun. 40 tahun. Dan Nabi Musa nggak pernah putus asa. Terus berdoa berikhtiar, berdoa berikhtiar, berdoa berikhtiar. 40 tahun hadirin. Kita baru 1-2 bulan aja merasa kayaknya bukan jodoh saya, kayaknya bukan jalan saya ke sini, kayaknya ini bukan bidang saya. Baru beberapa bulan. Atau baru 1, 2, 3 tahun Anda sudah menyerah. Nabi Ibrahim nunggu anak untuk mendapatkan Ismail itu berapa puluh tahun. Ada yang mengatakan dia 80 tahunan baru dapat Nabi Ismail. Bayang 80 tahun. Anak pertama. Kita menikah 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun belum dikasih anak, udah putus asa. Emang saya nggak punya, memang saya ditakdirkan nggak punya anak. Anda baru 10 tahun nikah. Usia Anda masih muda. Jadi seringkali kita belum sampai titik gagal. Kita baru sampai titik menunggu, tapi kita sudah merasa gagal. Kita padahal pada titik di tengah, on the way, di dalam perjalanan mendapatkan hal tersebut. Tapi kita udah berpikir kita sudah jatuh ke jurang dan itu sudah gagal. Padahal nggak ada jurang. Itu ilusi Anda. Ilusi kita. Jadi kita udah keburu kecewa kepada Allah, dan itu dosa besar, padahal kita masih dalam proses mendapatkan hal itu. Bahkan bisa jadi Allah kasih jalan yang lebih baik, jalan yang lebih curam menurut kita, tapi sebenarnya itu jalan yang paling bagus untuk mendapatkan hal tersebut. Dan contoh itu sangat banyak. Bukankah sekali lagi ketika Nabi SAW mau dibunuh dan Allah perintahkan berhijrah ke kota Madinah dan harus meninggalkan kota Mekah, kalau pakar, misalnya pakar disuruh menilai sampai titik itu, mereka mungkin ada sebagian mengatakan bahwa peluang Nabi SAW untuk membersihkan kota Mekah dari kesyirikan, dari berhala sudah pupus.
sudah pupus. Bahkan mereka akan menganalisa, lihat dari tahun pertama sampai terus tahun itu bukannya tambah 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 kuat, justru bisa jadi tambah terpojok. Akhirnya karena terpojok, beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia dan seterusnya, sampai akhirnya anti klimaks beliau sendiri yang angkat kaki dari kota Mekah. Selesai sudah. Anda gagal di kota Mekah. Padahal Anda baru baca sampai bab itu, Anda baca lagi bab sirah. Ternyata keluarnya Nabi SAW dari kota Mekah, dan itu perintah Allah dan itu takdir Allah, itu adalah akselerasi untuk beberapa tahun kemudian membuka kota Mekah. Dan kalau Nabi SAW tetap bertahan kota Mekah, nggak akan bisa. Karena beliau nggak akan bisa dikasih kesempatan membuat kekuatan. Dan begitu keluar sedikit, memang 450-an kilo dari kota Madinah, dari kota Mekah. Tapi justru itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kota Mekah 8 tahun kemudian. 8 tahun. Di bulan Ramadan di tahun ke-8. 8 tahun, sangat cepat. Untuk kategori pihak yang yang harus keluar, yang terbuang tanpa bawa apapun. Tanpa bawa emas, tanpa bawa segala macam. Tiba-tiba 8 tahun kemudian masuk dan membuka kota Mekah dan menundukkan kota Mekah dengan sangat dominan. Sangat dominan. Hampir tidak ada kerugian serius pada saat itu. 8 tahun. Jadi prediksi sebagian pihak bahwa ini adalah kegagalan, justru adalah akselerasi memutarbalikkan kondisi hanya 8 tahun. Ini kan pelajaran mahal bagi kita. Kan pernah, makanya manusia tuh terburu-buru berpikir, enggak, kita udah gagal, kita udah hancur semua. Belum. Bisa jadi cara Allah SWT buat Anda berhasil. Anda sabar, Anda terus berjuang. Anda berjuang, Anda berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa. Sambil kita lihat. Jadi memang kita nggak butuh mengatakan andai saja, andai saja. Anda nggak perlu berandai. Anda masih on track. Seringkali kita masih dalam perjalanan. Bukan gagal. Jangan buru-buru berpikir demikian. Jangan buru-buru kecewa. Seringkali ini bukan masalah kegagalan. Ini bukan kegagalan. Ini kelemahan mentalitas. Ini dunul himmah kata para ulama. Kekerdilan jiwa. Orang-orang besar itu akan coba lagi. Dan mereka bertawakal kepada Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, jangan gampang putus asa. Rahmat Allah itu luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah berfirman, rahmatku mengalahkan murkaku. Jangan suudzon dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Kita harus punya optimisme. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Nabi SAW kagum dengan optimisme. Jiwa optimis itu mengagumkan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW selalu optimis. Nabi kita SAW itu selalu optimis. Jadi optimis itu takarub kepada Allah. Optimis adalah takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Berpahala, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan dalam Islam, optimis saja dapat pahala. Optimis. Pesimis justru sebaliknya. Suudzon sama Allah itu dosa besar. Jadi ngapain kita pesimis atau suudzon? Optimis adalah takarrub. Jadi optimis bukan sugesti. Optimis itu bukan motivasi biasa. Optimis itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berpahala. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi, jangan pernah gampang putus asa atau merasa ini gagal, lalu andai saja saya begini. Anda nggak perlu berandai-andai. Anda tinggal jalankan saja jalan yang Allah gariskan kepada Anda. Anda perjuangkan, Anda kejar
mimpi Anda kejar cita-cita Anda kejar keinginan Anda, terus takarrub kepada Allah, banyak doa sama Allah, baik sangka kepada Allah, maka bismillah nanti Allah kasih yang Allah akan wujudkan itu semua. Jazakallahu khairan. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.